Halo semuanya, sahabat Gema Kebijaksanaan. Kita berjumpa di sebuah channel YouTube yang akan nantinya memberikan inspirasi kepada kita semuanya tentang bagaimana menjadi hidup yang lebih sukses, lebih inspiratif buat banyak orang. Jadi hari ini adalah episode pertama dari channel YouTube Gema Kebijaksanaan. Kita akan berkenalan dengan seluruh pengurus yang nantinya akan bersumbangsih menghadirkan konten-konten positif yang mudah-mudahan dapat bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan channel ini. Ya, jadi jangan tinggalkan channel ini terlebih dahulu, saksikan sampai selesai karena hari ini adalah episode spesial, episode perdana yang akan memperkenalkan siapa saja sosok di balik layar yang menginisiasi adanya channel YouTube ini dan juga siapa saja nanti yang bekerja keras di balik layar menghadirkan narasumber-narasumber dan program-program keren ke depannya. Tak usah kita berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung berkenalan dengan inisiator dari program ini, juga sekaligus sebagai pembina dari kelompok ini. Siapa dia? Kita akan langsung sapa Ko Hari Sutanto. Halo Ko. Halo Randy, Halo Ko, selamat gimana nih malam. kabarnya? Kabarnya luar biasa dahsyat. Wah keren ya, makin hari makin keren. Sekarang sudah Ya, bisa bahkan memikirkan lebih jauh lagi tentang arah ke depan, menghadirkan sebuah channel YouTube ya, merespon kecanggihan teknologi masa kini bersama kawan-kawan semuanya bisa membuat sebuah channel YouTube Gema Kebijaksanaan. iya baik. Terima kasih Randy waktunya. Dan ini jadi inisiator dari awalnya sebetulnya saya bersama Bro Teguh ini ya. Bro Teguh Yes. bicara sudah lama-lama berbincang-bincang. Akhirnya kemarin pada saat kita libur Lebaran ini lagi santai-santai kan, kondisi juga pandemi nggak bisa kemana-mana. Kita ngobrol, akhirnya kita jalankan program yang dulu kita rencanakan. Nah, di samping itu sebetulnya latar belakang dari kenapa kita akhirnya mau segera menjalankan ini, kita melihat kondisi sekarang ini banyak orang dalam kondisi mungkin sebagian orang ada yang sudah kondisi yang terpuruk, ya. Dan sebagai sesama ya, sebagai insan manusia, kita juga berpikir bagaimana sih kita bisa berkontribusi untuk bisa membangun mereka. Kalau kita mau bangun kan nggak mungkin kita mau kasih uang-uang atau bagaimana, tetapi kan dia harus bisa mendevelop dirinya gitu kan, supaya dia bisa menjadi berkembang maju dan menjadi lebih baik dan bisa punya mungkin kreativitas atau melihat suatu model dari orang lain sehingga mereka kenapa bisa sukses dalam kehidupannya. Nah, mungkin itu bisa menginspirasi mereka. Nah, dari situlah sebetulnya kita inginkan ya supaya mereka semua bisa menjadi insan-insan atau manusia-manusia yang tumbuh, yang berkembang dan maju di dalam kehidupannya. Nah, dari situlah kita akhirnya melakukan program ini untuk kita jalankan dan kita membentuk yayasan. Seperti itu kurang lebih Randy. Wow, luar biasa ya. Jadi memang ide awalnya saja karena memang sudah memikirkan orang lain. Bagaimana Iya. bisa membantu orang banyak. Jadi memang sesuai dengan namanya ya, Gema Kebijaksanaan. Mudah-mudahan nanti memang kebijaksanaan para inisiator, para foundernya ini juga bisa menular kepada para pengurus, kepada para penikmat ya, pada yang menyaksikan konten-konten ini ke depannya. Tentu kita akan penasaran lebih jauh lagi nih hari ini karena tadi sudah diberikan sedikit awalnya ya, begitu luar biasa ide tentang program ini. Tadi disebut-sebut satu nama, Teguh, Teguh, Teguh. Siapa sih sosok ini? Ko Hari mungkin boleh ceritakan sedikit seperti apa peran beliau juga dalam Gema Kebijaksanaan ini, Ko Hari? Iya, jadi Bro Teguh ini juga mungkin saya kenalkan aja langsung ya, biar beliau yang Boleh, boleh. cerita, karena ini memang juga orang luar biasa, lulusan hebat dari Amerika. Oh, wow. Dia juga punya Tahan ya, Ko kepedulian Hari ya. sosial yang sangat tinggi, dan akhirnya sebetulnya saya tadinya masih menunda, karena saya melihat ini program kan sangat berat sebetulnya, tapi dia yang mendorong saya juga sebetulnya untuk bisa jalankan program ini dengan secepat mungkin. Jadi dia sudah lebih cepat dulu bergerak. Jadi saya langsung aja serahkan sama Bro Teguh yang bicara siapa sosok di balik ini juga. Silakan Bro Teguh. Halo sahabat-sahabat semuanya, Bro Randy, Bro Hari. Halo. Ya, Ya, saya Teguh Taslim. Sehari-hari mungkin saya seorang pengusaha, juga seorang dhamma duta, juga motivator juga di beberapa perusahaan, sering diundang di bank juga, dan juga relawan kemanusiaan juga, serta saya juga adalah seorang praktisi pendidikan, sahabat-sahabatku. Jadi beberapa kali saya pernah memegang jabatan dan juga pernah membantu di beberapa sekolah-sekolah.
Jadi sahabat-sahabatku, saya sudah lama berbincang-bincang dengan sahabat saya Bro Hari, berpikir bahwa saat ini memang kondisi saat pandemi ini, saya lihat banyak sekali orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kerja. Terutama yang tadinya bekerja, mungkin lepas dari pekerjaannya. Ada juga yang orang-orang saat ini di PHK dan usahanya juga terpuruk. Termasuk beberapa kondisi teman kita, bahkan saya sendiri beberapa usaha saya juga lagi tidak baik, sahabat-sahabatku. Boleh dibilang hampir semua lini usaha saya lagi tidak baik. Jadi saya berpikir bagaimana caranya kita membangkitkan semangat teman-teman kita ini juga. Kalau kita berikan ibaratnya seperti kata pepatah, kalau kita berikan ikan tidak ada habisnya, orang akan menunggu ikan, ikan, dan ikan. Tapi kalau kita berikan kailnya, seperti yang Bro Hari katakan tadi, kalau dia bisa memancing sendiri, bisa bekerja sendiri, dan juga bisa menentukan kehidupannya sendiri, bisa sukses untuk dirinya sendiri. Jadi sahabat-sahabatku, di balik pembuatan channel YouTube ini kita ada satu misi juga, bahwa kita akan menyalurkan sahabat-sahabat kita yang tadinya belum memiliki kesempatan bekerja kepada teman-teman kita yang memiliki perusahaan juga. Jadi kita mempertemukan antara perusahaan dengan pencari kerja. Nanti kita akan membuat beberapa video-video pendek juga, bagaimana membuat lamaran yang baik, membuat CV yang baik, waktu interview, bagaimana menghadapi bos kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai pengusaha, bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan tepat untuk para pencari kerja. Kita akan membuat beberapa video pendek. Nah, video-video pendek lainnya kita juga akan buat seperti kalau sudah bekerja, bagaimana kita bisa berprestasi di tempat kerja, tapi tidak melukai sahabat-sahabat kita yang sudah senior, dan juga kita tidak juga menonjol, tapi tidak disukai oleh rekan-rekan kerja kita. Banyak orang yang menonjol tapi rekan-rekan kerjanya pada tidak suka kepada dia. Bagaimana kita bisa bekerja seluas mungkin? Kita bekerja disukai oleh para sahabat-sahabat kita di tempat kerja, tapi kita bisa menonjol dan berprestasi. Nanti kita akan buat video-video pendek ini. Sampai kita akan buat satu video bagaimana kalau kita ditawari mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Bagaimana pertimbangannya, mau pindah atau tidak pindah? Nah, ini kan satu pertimbangan yang berat. Nanti kita akan buat. Ini kalau dari sisi karyawan. Nanti dari sisi pengusaha, bagaimana pengusaha bisa mempertahankan karyawannya yang baik. Waktu mendapatkan karyawan, bagaimana menginterview dan juga menfilter karyawannya, mendapatkan karyawan yang baik. Itu juga kita akan buat beberapa video pendek. Nanti kita akan buat 2 tokoh, rencana saya sama Bro Hari. Tokohnya ada Mas Gema dan juga ada Pak Bijak. Pak Bijak sebagai pengusaha, Mas Gema sebagai pekerja nanti. Pekerja yang akan mencari pekerjaan. Begitu kira-kira Bro Randy. Jadi sebenarnya ide awal saya sama Bro Hari ini karena keprihatinan kita saat ini banyaknya pengangguran, dan juga saya lihat juga banyak beberapa yayasan-yayasan yang kalau saya lihat mencari dana, mereka kan selalu lewat jalan untuk meminta sumbangan. Nah, kami sama Bro Hari bukannya tidak setuju, tapi kita mencari jalan lain yang cara-cara yang lebih elegan. Bagaimana cara-cara lebih elegan untuk mendapatkan dana-dana untuk bekerja sosial ini. Maka kita bikin channel YouTube ini. Nanti di dalam channel YouTube kita ini banyak pengusaha-pengusaha yang akan bersumbangsi lewat CSR mereka. Itu kira-kira Bro Randy. Jadi di sini kita akan mendapatkan dana-dana nanti yang akan kita salurkan untuk sahabat-sahabat kita di sana yang membutuhkannya, ataupun untuk beberapa yayasan-yayasan ataupun apapun itu dalam bentuk sosial. Nanti kita akan pikirkan ke depannya bersama teman-teman di yayasan. Begitu kira-kira Bro Randy. Luar biasa ya. Jadi Pak Teguh ini adalah salah satu inisiator. Jadi inisiatornya berarti berdua ya. Pak Teguh dan Pak Hari yang ketemu visinya sama, akhirnya berinisiatif untuk melakukan hal yang baik dan banyak untuk orang yang membutuhkan, baik itu pengusaha yang mungkin membutuhkan pekerja yang tepat, lalu kebingungan bagaimana mencari sumber daya, dan juga banyak pekerja yang justru membutuhkan tempat kerja, ya akhirnya ini mau dipertemukan melalui teknologi ini ya, melalui channel YouTube, nanti menghadirkan narasumber. Dan orang-orang hebat yang sudah berkecimpung, tadi kita dengar ya, sudah ada sekilas tentang Wakil Rektor, nanti kita akan kenalan juga dengan beliau. Jadi ini memang orang-orang yang sudah mencapai
level tertinggi dalam kehidupan dan ingin berbagi kepada Anda semua menyaksikan video ini Gema Kebijaksanaan ke depannya. Jadi jangan pernah lewati episode demi episode. Nanti kita juga hari ini akan lebih dalam lagi mengenal siapa saja sih orang-orang yang sudah achieve dalam hidupnya dan sekarang ingin lebih berbagi ya atas dasar kepedulian kepada Anda semua yang menyaksikan ini. Oke, kembali kepada Pak Hari dan Pak Teguh. Tentu dalam menjalankan semangat ini, menjalankan cita-cita ini kan tidak mungkin dikerjakan berdua, benar ya, Pak Teguh dan juga Pak Hari. Ada siapa saja sih? Atau apakah ini sudah berbentuk yayasan, ataukah ini berbentuk PT? Mungkin nanti bisa diceritakan. Dan siapa sosok nanti yang akan bekerja di baliknya ini? Apakah semuanya usia-usianya, apakah mungkin sudah berkeluarga, atau mungkin ada anak muda yang terlibat? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Teguh dan Pak Hari ya. Silakan. Ya, memang kita ini adalah orang-orang yang ingin mencoba untuk mengisi lah ya. Artinya di dalam sisi pekerjaan memang dibilang sibuk, semua orang yang ada di sini yang membantu untuk program ini berjalan punya kesibukan yang mungkin saya rasa sudah padat. Ya, seperti tadi Bro Teguh juga, beliau juga seorang pengusaha, saya juga punya usaha, beberapa usaha yang saya sedang jalankan. Jadi yang lain-lain semua pengurusan ini begitu padatnya gitu ya. Nah, mungkin saya kenalkan saja siapa di balik dari orang-orang yang membantu membuat program ini bisa berjalan. Dimulai mungkin dari pengawas kita. Nah, saya akan kenalkan ini adalah satu sosok, seorang pengusaha sukses. Nah, jadi pengusaha ini adalah menjual, kalau Anda mau nabung emas, nah ini orang yang paling tepat begitu. Ya. Jadi saya kenalkan dengan Bro Amri. Silakan Bu Amri untuk memperkenalkan diri supaya orang teman-teman sahabat kita mengenal lebih jauh tentang Anda. Silakan. Baik, salam kenal semuanya. Sahabat dari Gema Kebijaksanaan, terima kasih Bro Hari sudah mengenalkan saya. Adapun saya pada saat ini diminta untuk membantu sebagai pengawas dari Gema Kebijaksanaan. Kenapa saya ingin membantu dan berkontribusi? Karena saya melihat visi dan misinya Bro Hari dan Bro Teguh yang sangat cocok dengan salah satu impian saya untuk membantu masyarakat juga. Dan sebagai pengusaha ya tentunya kebetulan saya sebagai juga direktur dari perusahaan dan founder dari Indogold, PT Indogold, ya saya melihat perlu sekali kemampuan dari yang mencari kerja. Karena sering sekali baru lulus dari pendidikan belum mempunyai kompetensi untuk bekerja dalam perusahaan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kebijaksanaan ini, channel ini bisa membantu para pencari kerja untuk mendapatkan tambahan dari kompetensi. Di samping itu juga ya tentunya buat pengusaha maupun perusahaan-perusahaan yang ingin menjaring sumber daya manusia yang lebih baik, melalui channel ini kami bisa memberikan kontribusi. Terima kasih. Wah, luar biasa ya pengawasnya ya. Jadi kalau ada kata pengawas berarti memang ini hal yang diseriusi ya para sahabat Gema Kebijaksanaan. Jadi ini channel yang nantinya tentunya memang tujuannya memberikan inspirasi, manfaat, tapi tenang, ada pengawasnya juga yang mengawasi konten dan seluruh apa yang dilakukan oleh para pengurus, dan pengawasnya nggak main-main. Tadi bisa dengar ya, seorang pengusaha gold. Ya, jadi seorang yang mengantarkan orang untuk berinvestasi. Ya, bayangkan ya. Jadi kalau teman-teman para sahabat Gema Kebijaksanaan juga mau investasi, nah di sini juga ada orang yang sudah berkecimpung di bidang itu dan bisa membantu Anda tentunya ya. Dan mungkin sedikit tambahan biar para sahabat Gema Kebijaksanaan ini nggak bingung, kedepannya channel ini juga akan menghadirkan para tokoh-tokoh itu dalam bentuk talk show ya. Jadi kita akan gambarannya bentuknya talk show, jadi nanti ada pengusaha yang hadir atau juga ada orang-orang expert lainnya untuk berbagi pengalamannya. Nah, dari situ mungkin bisa Anda mendapatkan insight dan jalan atau solusi tentang masalah Anda dalam hal apapun, seperti itu ya. Oke, ya, untuk kembali ke Pak Teguh, bisa direspon mungkin dari Pak Amri. Saya tambahkan sedikit Bro Randy tadi masalah talk show ini. Kenapa channel kita akan lain daripada yang lain, sahabat-sahabatku dan semua sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, karena nanti kita akan menghadirkan tidak hanya pengusahanya, tapi juga menghadirkan karyawan teladan di perusahaan itu. Jadi antara pengusaha dengan karyawan kita akan pertemukan dan
kita akan kupas secara tajam bagaimana seorang pengusaha yang dari nol bisa sukses, bagaimana karyawan yang dari mulai diterima bekerja bisa menjadi karyawan teladan di perusahaannya. Jadi kita pertemukan antara karyawan dengan pengusaha. Ini sangat berbeda sekali dengan channel-channel lainnya. Dan juga sahabat-sahabatku, nanti para pengusaha ini jika mereka ingin mencari tenaga kerja bisa melalui channel kita. Dan channel kita sangat bertanggung jawab di dalam mempertemukan antara pekerja dengan pengusaha. Bertanggung jawabnya gimana, Bro Randy? Kita akan memberikan mereka pembekalan sebelum mereka kita perkenalkan kepada para pengusaha, kita berikan bekal. Bekalnya apa? Bekalnya tentang attitude, disiplin, etos kerja, dan juga kejujuran. Itu yang kita akan bekali kepada para pekerja kita. Karena pengalaman saya dengan Bro Hari, beberapa kali kami juga pengalaman mungkin sahabat-sahabat lainnya, Bu Titi, dan lain-lain. Kita banyak memperkenalkan para sahabat-sahabat kita kepada teman-teman juga yang memiliki usaha. Hasilnya kurang memuaskan. Ada yang kejujurannya kurang, ada yang disiplinnya kurang, etos kerjanya kurang, mereka kurang bersemangat bekerja. Jadi ini sudah menjadi pelajaran bagi kami. Kami akan memberikan bekal dulu. Jadi sebelum tenaga ini siap untuk kami perkenalkan kepada dunia kepekerjaan, kami akan berikan bekal dulu sebelumnya. Bekalnya merupakan ya tadi seperti etos kerja, kejujuran, kedisiplinan, dan juga tentang semangat bekerja, ya kan, menjadi pekerja yang baik. Begitu kira-kira, Bro Randy. Luar biasa ya. Jadi ini sudah hal yang sangat baik. Jadi bagi nanti Anda yang para sahabat Gema Kebijaksanaan yang nantinya ingin bisa manfaatkan nih channel YouTube ini, mungkin bisa mencari kerja ataupun Anda yang punya usaha mendapatkan karyawan, di sini jalurnya. Jadi Anda sebagai karyawan jangan takut diberikan ilmu-ilmu tadi yang seperti Pak Teguh bilang, justru Anda dibekali dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga bisa disukai bos dan juga mungkin jenjang karirnya bisa bagus, bisa kerjanya lama sehingga bisa mendapatkan hasil-hasil impian-impian Anda bisa tercapai. Nah, untuk bagi pemilik usaha, Anda akan mendapatkan karyawan-karyawan yang tentu sesuai dengan apa yang Anda cari selama ini, yaitu orang yang bisa bertanggung jawab seperti apa jelas oleh Pak Teguh tadi ya. Nah, mungkin sedikit sebelum dilanjut lagi kepada pengurus yang lain, tadi sudah disinggung oleh Pak Amri bahwa beliau adalah seorang pengawas. Nah, seperti itu Pak Hari, berarti ini bentuknya yayasan ya, karena ada pengawas di situ. Ya. Bisa dijelaskan? Sudah bentuk ya. Betul. Jadi ini adalah bentuknya yayasan dan nama yayasannya adalah Cahaya Hati Semesta. Ya, Cahaya Hati Semesta. Jadi kita dengan latar belakang tujuan memberikan nama ini, kita memberi cahaya untuk hati setiap manusia, kurang lebih begitulah. Ya. Nah, tadi sudah ada pengawasnya. Nah, saya akan kenalkan pengurusnya, barangkali nanti masing-masing bisa memperkenalkan siapa orang-orang yang berkontribusi, yang mau untuk membangun dan bisa memberi cahaya juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Ya, mungkin saya kenalkan dari awal dari Ibu Ketua kita. Nah, ini Ibu Ketua kita ini adalah juga orang luar biasa, aktivitasnya banyak sekali juga yang sudah dilakukan, pengalamannya sangat banyak, dan pengalaman beliau juga sangat penting buat kita karena beliau juga adalah seorang guru berbahasa Mandarin yang hebat luar biasa. Jadi kalau mau belajar, ini satu guru yang kita bisa jadikan acuan lah begitu ya. Nah, oke, saya kenalkan ketuanya kita di Gema Kebijaksanaan ini adalah Sis Yuni. Silakan Sis, silakan lanjutkan. Ya, oke, terima kasih kepada pembina Bro Hari Sutanto. Terima kasih atas perkenalan yang wow, luar biasa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya dalam kepengurusan yang atas kepercayaan yang diberikan. Luar biasa, ini ada sebuah kehormatan dan kebahagiaan buat Yuni ya. Semoga bisa mengemban tugas dengan baik ya, dengan luar biasa maksimal demikian gitu ya. Dan saya sehari-hari adalah seorang guru bahasa Mandarin seperti telah diperkenalkan oleh Bro Hari, dan ada aktif di yayasan sosial juga gitu. Terus kemudian saya tidak panjang lebar ya, sebab tujuan visi misi daripada yayasan ini tadi udah dijelaskan ya oleh pembina dan juga oleh pada Bapak pengawas juga ya, udah sangat jelas sekali ya. Jadi intinya Yuni mewakili teman-teman semua, mohon doa restu dan dukungan daripada para sahabat Gema Kebijaksanaan ya untuk mendukung kami sehingga program ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya dan bisa mendapatkan tempat di hati
para sahabat Gema Kebijaksanaan semua, dan kita ingin maju bersama sehingga bersama-sama mencapai tujuan dan mimpi kita bersama, yaitu mesejahterakan banyak orang yang dari sisi mungkin yang mau cari pekerjaan, atau mungkin misalnya yang dari yang bisa memberikan inspirasi, demikian ya, sehingga kita bisa maju bersama mencapai tujuan bersama. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan kepada Bro Randi. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata ini Gema Kebijaksanaan juga menunjukkan kepada kita para sahabat bahwa ada kita mendukung ya kesadaran gender ya, di mana ini dipimpin oleh seorang wanita ya. Jadi wanita hebat kita ini memimpin bagaimana nanti membawa tentang kebijaksanaan agar bergema ke hati seluruh insan semesta. Seperti tadi pembina kita bilang ya, Pak Hari. Oke, menarik sekali. Tapi tentunya Ibu Yuni tidak bekerja sendiri, Sis Yuni tidak bekerja sendiri tentunya ya. Ada tim di bawahnya yang juga luar biasa. Tadi 1-2 nama sudah mulai tersebut-sebut ya. Mungkin dari Bu Ketua, siapa duluan yang mau diperkenalkan ini? Dari sekian pengurus saya lihat yang hadir ini. Ya, berikutnya adalah teman kita yang luar biasa, yaitu Miss Titin. Beliau juga punya profil yang sangat luar biasa, dan kepadatan kesibukannya itu sangat-sangat luar biasa juga. Tapi luar biasa juga masih mau membantu, sangat helpful untuk membantu semua kegiatan kita di sini ya. Jadi langsung persilakan kepada Miss Titin untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Yuni. Salam kenal para sahabat Gema Kebijaksanaan. Saya Titin Ningsih, Wakil Ketua dari Yayasan Cahaya Hati Semesta. Terima kasih Pak Hari, Pak Teguh atas kesempatan dan kepercayaannya kepada saya untuk bisa turut bersumbangsi kepada masyarakat, terutama dalam hal membantu para sahabat yang ingin mendapatkan pekerjaan. Sedikit mengenai saya adalah seorang pengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta dan mengelola beberapa usaha. Saya akan bersumbangsi semaksimal yang saya bisa di yayasan ini. Saat ini saya membantu untuk mengundang para narasumber, dan nantinya saya akan turut membantu memberikan training kepada calon karyawan yang dipertemukan kepada calon majikannya melalui yayasan ini. Demikian tentang saya. Selanjutnya kita akan mendengar mengenai sosok yang luar biasa. Mari kita dengar dari bendahara yayasan ini, seorang wakil rektor 2. Silakan Ibu Lima Jatini. Oke, terima kasih Sis Titin. Selamat malam sahabat Gema Kebijaksanaan. Hari ini sungguh luar biasa ya, kita bisa bertemu di YouTube ini ya. Saya sangat berterima kasih ya diajak join di yayasan untuk mengembangkan channel YouTube ini ya. Jadi kebetulan bidang saya adalah keuangan. Jadi saya diminta membantu menjadi bendahara. Ya, jadi memang bidang saya gitu. Oke, saya bersedia. Semoga nanti bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga channel YouTube ini berkembang demikian bagus ya. Jadi bisa bermanfaat bagi semua orang ya di Gema Kebijaksanaan ini. Demikian, Sis Titin. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Ini kita bisa lihat. Randy, ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Lima Jatini. Ini sahabat Gema Kebijaksanaan, kita bisa lihat 3 Sri Kandi. Ya, kalau kita pernah di Indonesia mengenal 3 Sri Kandi, mungkin masih familiar istilah itu. Nah, ini 3 Sri Kandi yang baru saja kita saksikan. Jadi 3 poin utama atau 3 pemimpin utama di Gema Kebijaksanaan ya. Ketua, wakil, dan bendaharanya adalah kesemuanya wanita. Dan menariknya semuanya bekerja, background-nya adalah di dunia pendidikan. Kalau tadi sahabat bisa dengar sekilas profil yang mereka ceritakan ya. Kenapa dunia pendidikan ini? Ya, bocoran sedikit bahwa Gema Kebijaksanaan bukan hanya nanti berbicara visinya soal dunia lapangan kerja, tapi bocoran yang saya terima adalah ada visi jangka panjang juga bicara soal dunia pendidikan. Ya, bagaimana ada harapan dari para pembina, para founder ini bisa membantu memajukan pendidikan Indonesia. Sebelum kita lanjutkan memperkenalkan pengurus lain yang juga hadir di sini, saya sedikit kembali kepada pembina untuk menceritakan dunia pendidikan ya, ada visi tentang dunia pendidikan ini apa? Kalau tadi kan kita baru dengar tentang lapangan kerja, mungkin boleh dibocorkan sedikit Pak Hari tentang apa visi ke arah dunia pendidikan ini.
Ya, jadi sebetulnya kita begini, sebenarnya pendidikan ini tujuannya seperti tadi Bro Teguh sudah sampaikan sedikit gambarannya. Kita ini ingin membantu supaya teman-teman yang mencari lapangan pekerjaan, ketika dia masuk pekerjaan, seperti apa sih, belum tentu mungkin perusahaan itu menginginkan sesuai dengan apa yang diinginkan itu, sehingga kita bisa memoles sedikit lah, ya. Artinya kita membantu memberikan hal-hal yang penting supaya dia bisa bertumbuh dengan lebih baik di dalam ketika dia sudah bekerja di situ. Saya melihat kalau sebetulnya setiap orang di dalam ketika dia bekerja, jadi kalau dia ini kita bicara bekerja, kalau dia bekerja, dia bisa menjadi seseorang yang bisa lebih baik kalau dia juga mampu bisa mengasah dirinya untuk mencapai tujuannya itu. Artinya dia ingin bertumbuh menjadi sesuatu orang yang mau berhasil, orang yang sukses. Nah, termasuk juga seorang pengusaha. Nah, tujuan dari channel ini memang sebetulnya arahnya di sana. Kami membuat channel ini supaya dengan kita menampilkan sosok-sosok orang-orang yang sukses, apakah itu pengusaha atau orang-orang yang sudah memiliki suatu prestasi yang bagus, supaya kita ada role model gitu. Karena saya tahu bahwa kalau orang mau sukses itu punya modelnya gitu kan. Orang gagal juga sudah ada polanya gitu. Ada role modelnya. Jadi kalau kita sering mendapatkan kenapa orang ini bisa sukses, masukan-masukan yang baik yang kita bisa terima, yang masuk di dalam diri kita, dan akhirnya itu masuk dalam subconscious kita, alam bawah sadar kita. Jadi kita secara otomatis bisa merubah gitu. Merubah kebiasaan atau hal-hal yang tidak baik untuk menunjang supaya kita tumbuh di dalam kehidupan ini jadi lebih baik. Nah, tujuan channel ini sebetulnya ke sana. Jadi kita bisa menginspirasi, bisa membuat suatu role model, belajar dari orang-orang sukses ini. Nah, dari situlah supaya kita mengkontribusikan untuk diri kita, berkaca pada diri supaya kita bisa ikut tumbuh. Jadi orang, kalau kita memang punya bakat untuk menjadi seorang pengusaha, maka jadilah kita seorang pengusaha. Kita belajar dari channel ini juga. Kalau kita mau menjadi orang yang berprestasi, kita belajar dari orang-orang yang berprestasi. Karena semua itu ada role modelnya, semua itu ada polanya. Sama seperti kalau kita mau bikin kopi ya. Kalau bikin kopi kan polanya sudah ada. Kita ambil kopinya, lalu kemudian kita tuang air panas, lalu kita tuang gulanya, lalu kita aduk. Nah, polanya kan begitu, sudah ada. Nah, termasuk orang sukses, pasti polanya juga sudah ada. Jadi kita mau supaya dengan channel ini orang bisa belajar role model dari orang-orang yang berprestasi dan orang-orang yang sukses dalam hidup ini. Nah, itulah sebabnya kita ingin kontribusikan, kita membawa channel ini supaya bisa memberi manfaat dan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, saya sangat setuju dengan pernyataan sahabat saya Hari Sutanto mengenai seseorang harus memiliki pola atau blueprint di dalam kesuksesan hidupnya. Kenapa sahabat-sahabat Dhamma? Karena bila seseorang sudah memiliki pola atau blueprint kesuksesan di dalam kehidupannya, misalnya dicontohkan dia seorang pedagang atau seorang pengusaha yang tadinya memiliki toko, gudang, ataupun pabrik. Bila di tahun ini toko, gudang, atau pabriknya tersebut terbakar, maka di beberapa tahun kemudian beliau dapat membangun kembali toko, gudang, dan pabriknya lebih besar dan lebih bagus daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan kenapa? Karena dia sudah memiliki blueprint atau pola di dalam kesuksesan di dalam kehidupannya. Nah, bila mana seseorang belum memiliki pola atau blueprint kesuksesan di dalam kehidupannya, seseorang tersebut dimisalkan mendapatkan lotre atau undian 1 miliarkah, 3 miliarkah, 5 miliarkah, dia tidak dapat menggunakan uangnya tersebut dengan baik dan tidak dapat menginvestasikan uangnya tersebut dengan baik. Maka uang tersebut akan habis dipakai dengan sendirinya, sahabat-sahabatku. Hal ini disebabkan apa? Karena seorang tersebut belum memiliki pola atau blueprint kesuksesan di dalam kehidupannya. Dia tidak tahu uang tersebut mau diapakan. Beda dengan orang yang sudah memiliki pola di dalam kesuksesannya. Dia dapat menginvestasikan karena dia banyak memiliki network, banyak memiliki jaringan di dalam usaha dan juga kehidupannya. Maka dari itu,
Sahabat-sahabatku, saksikanlah channel ini yang menghadirkan banyak narasumber-narasumber yang luar biasa, yang sudah memiliki pola-pola yang baik di dalam kehidupan ataupun kesuksesan mereka yang mereka raih dengan susah dan juga mereka raih dengan satu perjuangan. Oke, ya, jadi kita sudah dengarkan, makanya para sahabat tentunya tidak mengherankan kenapa yang ada di balik layar kepengurusan dari Gema Kebijaksanaan ini adalah orang-orang yang merupakan pengusaha, expert, dan juga ada yang dari dunia pendidikan serta dunia usaha. Karena memang visinya adalah tadi melahirkan karyawan yang mampu bekerja dan juga punya pengetahuan yang baik serta attitude yang baik, ya, dan juga akan diserap oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan yang sejenis itu. Jadi ini dipertemukan, mudah-mudahan nanti semua pihak menjadi terpuaskan seperti itu, ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baik, tadi kita lanjutkan, tentunya pengurusan dari Gema Kebijaksanaan tidak hanya diisi, ya, Dewan Kepengurusannya tidak hanya 3 serikandi tadi, dan mereka juga didukung oleh orang-orang atau pria-pria hebat tentunya, ya, karena tidak Gema Kebijaksanaan ini bukan organisasi atau kelompok wanita saja, ya, jadi ini ada prianya juga. Kita persilahkan, kalau di sini siapa duluan, boleh Pak Teguh mungkin perkenalkan pengurus yang pria. Nah, ada sekretaris kita, Bro Ananta Kandaka. Beliau juga seorang praktisi pendidikan, seorang kepala sekolah juga ada Sultan Hendrik. Kita langsung saja nih, karena waktunya terbatas, kita langsung saja ke Bro Ananta Kandaka. Silakan, Bro. Nama saya Ananta, ya saya juga setiap hari bekerja, ya saya menghandle SMA di sebuah sekolah di di Geraha Raya, ya di Serpong Utara, gitu ya. Dan di situ saya sebagai guru juga iya, sebagai kepala sekolah juga iya. Jadi ya lumayan loadnya gitu ya. Dan juga sehari-harinya saya banyak sharing-sharing dhamma kemana-mana. Kadang ada organisasi juga di situ. Jadi ya saya tapi sudah dipercaya juga untuk menjadi sekretaris di Gema Kebijaksanaan ini. Ya, terima kasih. Dan kita kira-kira kita bisa kerjasama dan semoga kita semua bisa menjadi tim yang solid. Begitu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Jadi seorang kepala sekolah. Kalau kita tadi punya wakil rektor, punya guru, ya. Lalu kita juga punya seorang kepala sekolah yang juga merangkap sebagai guru. Dan di sini berperan sebagai sekretaris tentunya, ya. Tadi satu nama sudah disebut juga oleh Pak Teguh, ya. Jadi kita langsung saja kenal dengan beliau. Ini sosoknya masih muda, ya, bernama Sultan. Tapi Sultan belakangnya bukan nama kota atau nama perumahan, ya, seperti ada di televisi atau program apapun yang sekarang lagi ini sejak lahir sudah Sultan, ya, sejak lahir sudah Sultan. Oke, kita langsung saja kenalan Sultan kita ini di Gema Kebijaksanaan, mudah-mudahan bisa menularkan ke Sultan-Sultan yang lain nantinya, ya. Silakan Sultan. Yes, halo semuanya, saya Sultan Hendrik Lee, saya dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah seorang entrepreneur, seorang dhamma duta juga. Saya juga aktif di beberapa organisasi dan juga yayasan. Selain itu, saya juga adalah seorang aktivis perdamaian lintas iman, aktivis sosial juga. Saya juga adalah seorang guru, seorang event organizer, dan juga seorang property consultant. Di mana saya di Gema Kebajikan ini sebagai koordinator di bidang kreativitas. Jadi untuk hal-hal yang bersifat kreatif itu akan saya bantu sebisa saya. Inilah Sultan Hendrik yang sudah dengan kreatifnya mengarahkan kita tidak hanya melihat sisi kebijaksanaan, tapi juga bagaimana melihat sisi kebajikan. Tidak salah ya, beliau ada di bidang kreatif. Dan nanti seluruh konten-konten kreatif kita ini akan dihandle oleh Sultan Hendrik, ya. Beliau memang orang kreatif, kenapa? Karena Sultan dikatakan Sultan kan bebas gitu ya. Sultan kan memang selalu bebas, itu suka-suka Sultan ya. Benar ya begitu Sultan Hendrik ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan oleh para pengurus ya. Tadi kita juga sudah ada pengawas dan pembina. Bagaimana dengan Pak Teguh dan Pak Hari melihat para pengurus yang sudah berbicara, semangatnya luar biasa, bangga dengan mereka tentunya ya, Pak Hari, Pak Teguh. Apa harapannya? Sangat bangga sekali. Bro Randy, saya sangat bangga sekali melihat dukungan yang sangat-sangat semangat dari para pengurus dan juga semua teman-teman yang begitu saya sampaikan niat baik kami ini, niat baik saya dan Bro Hari disambut dengan antusias. Saya sangat luar biasa. Dan Bro Randy, sedikit saya tambahkan tadi, kenapa Bro Randy lihat kok banyak di antara pengurus kita ini dari pendidikan, karena memang
tujuan akhir saya dan Bro Hari juga ada untuk tujuan pendidikan, karena kami melihat sekarang ini dunia pendidikan sangat sedikit sekali, sangat minim memperhatikan tentang budi pekerti. Kalau kami diberikan kesempatan, mungkin suatu hari kita akan membuat satu pendidikan yang dengan budi pekerti yang sangat baik nanti kalau diberikan kesempatan, ya kan, kita mungkin akan membuat satu pendidikan, apa itu berupa sekolah ataupun berupa apapun, itu yang saya impikan juga bersama Bro Hari dari awal juga. Nah, dan juga sahabat-sahabatku seperti Sis Yuni ini, beliau adalah guru Mandarin. Nanti kita akan juga membuat video bagaimana cara membuat lamaran dengan bahasa Mandarin. Seperti Miss Titin, dia ahli bahasa Inggris. Nanti dalam bahasa Inggris juga kita akan membuat dengan 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Jadi sahabat-sahabatku jangan pernah khawatir, Anda semua yang mau membuat lamaran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Mandarin, buat CV dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggris, tidak perlu khawatir. Kita punya ahlinya di sini, ada dosen bahasa Inggris, ada Miss Titin, ada juga Sis Yuni, guru Mandarin kita yang luar biasa. Nanti dibantu oleh tim kreatif kita, dibantu Ramani Limajatini dan lain-lain. Saya yakin pasti kita akan membuat banyak video-video yang luar biasa. Begitu mungkin tambahan dari saya, Bro Randy. Wow, luar biasa ya. Dari Pak Hari ada lagi, Pak Hari? Ya, mungkin saya rasa cukup. Kalau dari saya pikir udah semua. Jadi channel ini kita mendirikan ini tujuannya kita kontribusikan. Nah, jadi supaya kehidupan kita bisa memberikan legacy untuk pada orang-orang yang kita nanti ketinggalkan, kan? Karena setiap orang kan akan meninggalkan kehidupan ini. Nah, ketika kita mau tinggalkan kehidupan ini, apa sih kita ingin dikenang oleh orang-orang di sekeliling kita? Ya, mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat dan juga melegasikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga mereka juga ikut bertumbuh bersama kita bersama-sama dan mendapatkan manfaat. Wow, ya, luar biasa ya pemaparan dari para orang-orang di balik Gema Kebijaksanaan ini. Dan apa yang Anda saksikan, sahabatku dari Gema Kebijaksanaan ini, itu belum semua orang-orang di balik layar dari Gema Kebijaksanaan. Ini hanya perwakilan-perwakilan aja setiap bidang. Dan di balik itu masih banyak orang-orang yang bekerja keras menghadirkan konten-konten yang luar biasa, narasumber-narasumber hebat ke depannya. Ya, jadi jangan sampai Anda tidak subscribe ya untuk konten ini, channel ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman, ke sahabat-sahabat Anda semua, agar manfaat yang dicita-citakan oleh para founder, oleh para pengurus, dan tim dari Gema Kebijaksanaan ini bisa benar-benar terasa oleh semuanya. Ya, dan seperti disampaikan tadi juga, visinya bukan hanya mempertemukan pengusaha dan karyawan, tapi bagaimana mendidik karyawan juga menjadi karyawan yang beretos kerja, berdisiplin, bertanggung jawab, bagaimana menjadi pengusaha juga bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang tepat, dan visi jangka jauhnya lagi adalah bagaimana bisa membantu dunia pendidikan Indonesia agar menjadi lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan ini semua bisa tercapai. Mudah-mudahan kehadiran Gema Kebijaksanaan dengan seluruh kebijaksanaan para founder, para tim, dan juga para narasumbernya membantu meningkatkan kebijaksanaan Anda seluruhnya, sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada. Saya Randy Tunggeleng, inilah akhir sesi kita episode 1 pada hari ini. Sampai jumpa di episode 2 dan episode lainnya. Semoga Anda senantiasa penuh berkah dan hidup dalam kebijaksanaan. Bye-bye.